Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kuliah melanjutkan sistem kendali kestabilan dengan metode Hurwitz. Pada kali ini kita akan membahas contoh dan penyelesaiannya. Ya, untuk contoh dan penyelesaiannya sebetulnya sudah dibahas secara konsep di awal, sehingga ini kita akan bahas agak cepat. Baik, kita mulai dengan kasus-kasus yang sering muncul pada kestabilan Hurwitz. Yang pertama adalah review tentukan kestabilan sistem dengan metode Hurwitz. Nah, kalau kita memiliki persamaan HS seperti ini, ya, PS per AS. Jadi yang kita ambil adalah AS-nya. AS-nya kita lihat A0 S pangkat N plus A1 S pangkat N min 1 plus dan seterusnya sampai AN min 1 S plus AN. Ya, jadi kita melihat posisinya adalah ini. Ya, HS ini fungsi alihnya ya, kadang-kadang kita simbolkan dengan GS, TS. Nah, kali ini saya sebut dengan HS. Ya, oke, lihat koefisiennya adalah A0, A1, dan seterusnya, AN min 1, dan seterusnya ya. AN dia harus lebih besar daripada 0, atau A0 tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, berikutnya metode Hurwitz. Syaratnya adalah kita menjajarkan pangkat tertinggi menurun terus SN min 1, SN menurun, dibuat tabel ini, tapi ini namanya tabel root. Ini disebut dengan tabel root. Nah, ini disebut dengan tabel root. Ini tabel root. Nah, selalu buat begini. Nah, yang kita cari adalah ini kan koefisien ini ya, ini turun ya. Jadi arahnya turun ke sini, turun ke sini, turun ya. Terus begitu. Nah, yang ini B1 kita cari, C1 kita cari, D1 kita cari, B2 kita cari semua nih, yang bulat-bulat ini kita cari. Caranya adalah B1 ini, B1 ini. Kalikan silang aja. A1, A2 minus A0, A3 dibagi A1. Jadi untuk B, sisi yang sini selalu dibagi dengan A1. Sisi yang ini selalu dibagi dengan B1. Sisi yang ini selalu dibagi dengan C1. Setingkat di atas. Perhatikan. A1, B1, C1. Oke ya. Caranya sama, kalikan silang. Seperti mencari determinan matrik. Oke ya. Nah, contoh ini. Contohnya, kalau kita memiliki A0 S kuadrat plus A1 S plus A2 sama dengan 0, kita perhatikan A-nya, AI itu berarti semua positif, A0, A1, A2 semua positif. Kita tinggal buat tabel ini ya, kita buat tabelnya, tabel rootnya kita buat seperti ini. Boleh dikasih kotak begini ya, boleh tidak dikasih, yang penting ada memahami. Nah, A2 ini dari mana dapatnya? A0 sudah ya. A0 kita masukkan sini, A1 kita masukkan yang ini, A2 kita masukkan ini. Nilai sini 0. A2 nya dari mana? A2 ini. Biasanya kita sebut perkalian antara, kalikan silang. Ini kali ini kan A1 kali A2 dikurangi A0 kali 0 dibagi A1. Ya, ini 0,
maka A1 kali A2 dibagi A1 ini sama dengan A2 ya. Jadi ini dapatnya, ini bukan pilihan, jadi seperti ini ya. Nah, ini sistem ini gimana, stabil apa tidak? Nah, kalau dia modelnya seperti ini, maka dia tidak ada perubahan tanda apapun di sini. Dia adalah stabil. Oke ya, paham ya? Nah, kalau yang pangkat 3 caranya sama. BPC-nya lihat, A0 S pangkat 3 tambah A1 S pangkat 2 ditambah A2 S ditambah A3 sama 0. Ya, semua positif. Semua positif berarti dia pasti stabil. Ya, tidak ada perubahan tanda. Ya, gitu ya. Sama caranya kita buat tabel. Setiap pangkatnya ditulis. Oke ya. Tuliskan aja A0 di sini. Ya, turun ke sini. Pasti ini aturannya harus turun ke nomor ini. A0, A1, A2, A3. Bawahnya ini apa? Biasanya kita sebut B1. B1 sama dengan ya A1 kali A2 dikurangi A0, A3 dibagi A1. Dapatnya berapa? Ini ya. Sama. Terus yang bawahnya ini 0. Kenapa 0? Karena di sininya 0. Ya, kalau kita sambung ya kosong-kosong itu 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Oke ya. Kemudian yang ini, nilai ini berapa? Kita sebut aja misalnya C1. C1 sama dengan berapa? C sini, yang ini kali ini kurang ini kan gitu. Jadi A1 kali A2 dikurangi A0 A3 dibagi A1, yang ini tadi B, dikalikan dengan A2 dikurangi 0. 0 nya dari mana? A1 kali 0, A1 kali 0 dibagi, kalau C berarti ini dia, dibagi A1 A2 dikurangi A0 A3 dibagi A3 sama dengan berapa? Ini 0, ini berapa nih? A1 A2 dibagi A1 dibagi A1. Didapatnya adalah A adalah 3. Sehingga untuk ini stabil, maka dia harus, ini harus lebih besar daripada 0. Ini harus lebih besar daripada 0. Sehingga A1, A2 kurangi A0, A3 harus lebih besar daripada 0. Artinya dia harus positif. Kalau kita geser berarti A1, A2 lebih besar dari A0, A3. Kira-kira begitu. Kalau pangkat 4, caranya sama, tidak ada persoalan. Pangkat 4, kita buatkan tabel. Harus ditulis. Ya, yang tidak ada pasti 0. Ini 0 ya. Angka-angka ini adalah koefisien dari ini. S pangkat 4 1. Ingat, turun 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yang lainnya adalah dicari ya.
ini kebetulan kasusnya adalah dia nilainya sama dan habis dibagi 2. Ini kita bisa bagi 2 ya, sehingga hasilnya adalah 1, 2. Jadi seperti ini boleh. Nah, kalau demikian ini stabil atau tidak? Ini menjadi tidak stabil karena ada perubahan tanda 2 kali. Dari positif ke negatif, atau boleh kita lihat tandanya di sini. Ini positif, ini positif, ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi ada 2 perubahan tanda di sini. Tidak stabil. Ya, ini menurut metode root fluid. Ingat, metode root fluid, ya. Oke. Berikutnya, kalau kita menghitung ada gain-nya ini, ada K, gimana caranya? Nah, ini kalikan yang ditentukan adalah persamaan cirinya, ada persamaan karakteristiknya. Kita lihat BS-nya, BS-nya kan ini, kalikan aja, kalikan biasa ini. S pangkat 3 tambah S kuadrat tambah S, kalikan dengan S tambah 2 plus K. Jadi jawabannya ini. Nah, setelah dapat ini, maka kita susun lagi tabel root. Gampang. Harus ditulis. Ya. Oke. Gampang. Sangat mudah. Nah, yang lainnya berarti jawabannya nilainya 0. Oke. Dapat 0. Kita anggap B1 sama dengan, kalikan sila saja tadi, 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2 dibagi 3. 3 kali 3 9 dikurangi 2 berarti 7 per 3. Oke, K nya tinggal cari lagi sini, K. Kalau yang di sini berarti, kalau nyari yang ini, K ini ya, ini ditutup. Tinggal ini kali ini. Coba kita lihat, 3 kali K dikurangi 1 kali 0. 1 kali 0 dibagi 3. Ini B2 sama dengan mencoret. Oke ya, ini ya. C. Sekarang kita cari C. C1 sama dengan ini. Sama caranya. Ya, gampang ya. Kalikan sila. Kalau cari yang ini, berarti ini kali ini. Kurang ini kali ini. Ini kali ini, kurang ini kali ini. Tingkat di atasnya. 7 per 3 kali 2 dikurangi 3 kali K dibagi kali ini berarti 7 per 3. 7 per 3. Jawabannya berapa nih? 7 per 3 kali 2 berarti kan 14 per 3 dikurangi 3K dibagi 7 per 3. Ya. Atau saya biarkan aja ini, 7 berarti 7 per 3 kali 2 kali, ya, kali 2 ini ya. Ini saya coret sehingga masih 7 per 3 dikurangi
3K per 7 berarti 9 per 7K. Oke ya, ini betul. Ini pasti 0 sisa. C1, sini C2. Ini C2-nya cari. Saya tulis di atas ya. C2 sama dengan, kalau ini cari ini kali ini kali ini, kali ini. Nah, oke, berarti 2 min 9K per 7 dikali dengan K min 7 per 3 kali 0. Saya tulis 0 jangan ya. Dibagi 2 min 9K per 7. Ini hilang. Ya, tinggal ini begini. Tinggal K. Oke ya, betul. Nih. Jadi secara stabilnya dia harus lebih besar daripada 0. Maka nilai K-nya itu adalah di antara 14/9. K lebih besar dari 0, lebih kecil dari 14/9. Jadi mana akan dapat 14/9 dari ini? Ya. Paham ya? Saya kira gampang. 14/9 itu adalah 2 min 9K per 7 itu 0, lebih besar daripada 0. Kalikan 7 berarti kan ini 14 min 9K, lebih besar dari 0. Itu aja ya. Jadi ini sama dengan 14 sama dengan lebih besar dari 9K. K berapa? K lebih besar dari 14/9. Ini ya. Jadi K harus lebih besar. K mana dia? Lebih besar atau lebih kecil? Dia harus lebih besar dari 0. Di bawah ke sini dia positif. Ya. Nah, kalau S pangkat 3 sama caranya, nggak ada masalah. Oke ya. Nah, kalau pangkat 5 sama caranya, tidak ada persoalan. Tinggal mengulang. Hanya ada satu variasi di sini. Apabila ini 248 minor kan tidak. Ini habis bagi 2, habis. Ada minus di sini. Tapi ini adalah masih polinomial. Untuk menurunkan akarnya tidak bisa kita karena masih polinomial. Dia harus dibuat polinomial baru. Ya, polinomial baru yaitu polinomial accelerator tambahan. Sehingga kita sebut ini, kemudian kita turunkan dps per ds sama 8s pangkat 3 tambah 96. Ini diturunkan jadi itu. Sehingga kita masukkan kembali ke sini, yang diturunkan tadi kan jadi ini. Masukkan sini. Nah, cari lagi. Nah, caranya adalah dengan tabel root forward dapat ini, yaitu B1, B2, ya, dicari C1, cari dengan tabel ini. Setelah dapat itu, ya, dari S pangkat 4 ini, nah, kita bisa menentukan nilai akar-akarnya. Nah, ini juga karena ini ada nilai yang positif negatif, ada negatif, ada positif. Tentu ini jadi tidak stabil. Oke ya. Kalau ini bisa ditulis ulang begini. Menit ini saya gunakan untuk membahas ini ya, contoh kasus ini. Ini sudah saya tulis tadi. Perhatikan, ini agak penting. Kalau kita memiliki gambar seperti ini adalah feedback negatif, ya. Kalau garisnya langsung menuju sini, berarti H-nya 1. Ya, feedbacknya bernilai 1. Tentukan besaran kontroler K agar sistem itu stabil.
sekarang lihat, ES sama dengan ES ini dikurangi ini karena nilainya 1, langsung berarti CS ke sini. CS sama dengan ES kalikan dengan yang di sini, GS ini kali ES, dia dapat. GS-nya adalah ini. Kalau kita lihat untuk feedback positif negatif, maka sininya harus positif. Ya, ini tandanya positif. Bukan negatif ya. Jadi feedback negatif persamaannya dia harus memiliki nilai yang positif. Ketika selalu tandanya berubah. Ya, selalu tandanya berubah. Ini jadi harus dihafal ini di luar kepala, sehingga kita tinggal memasukkan aja. K, GH-nya, G-nya adalah nilainya dalam ini. Masukkan sini 1 plus GH, 1 plus G-nya ini, H-nya adalah 1, tinggal masukkan sini, kalikan lagi K per S, kalikan dengan S plus 1, kalikan dengan S plus 2, dibagi S plus S, S plus 1, S plus 2 ditambah K ya, karena ini dibawa ke depan. Ini sama dengan 1 plus 1 itu sama S, penyebutnya dikalikan penyebut sini, pembilangnya adalah S, dikalikan dengan S plus 1, kalikan dengan S plus 2, sehingga dapat ini. Setelah dapat ini, kita coret, kalikan silang ya, yang bawah dengan yang bawah, yang atas dengan yang atas, dapat ini. Oke ya. Nah, kalau sudah dapat itu, baru kita menentukan. Jadi tidak serta-merta kita bawa ini dikalikan ya. Ini bukan persamaan siri, tapi buat dulu dia persamaan loop, persamaan pengganti rangkaian closed loop. Ya, ini dia rangkaiannya closed loop. Ada K-nya, plus K, yang di bawahnya yang diambil. Ya, ini kan tidak ada plus K, ini ada plus K jadi. Oke, nah setelah dapat ini baru kita uraikan S2 plus S ditambah 2 kalikan dengan S kuadrat plus S tambah K sama dengan 0. Hasilnya adalah S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S plus K sama dengan 0. Baru kita hitung buat tabel rootnya S3, S2, S0, S1, S0 ya. Kemudian masukkan koefisiennya 1, 3, 2K, 1, 3, 2K, 1, 3, 2K. Ini 0. Yang bawahnya B1 berapa? B1 sama dengan ini dia. Kalikan silang 3 kali 2 dikurangi 1 kali K dibagi 3 dapat 6 min K. Ini jawabannya. Yang ini sudah dari sananya. Sekarang C. Ini 0, 0. Dari mana dapat 0? 0 ini didapat dari, kalau ini kita tutup, maka 3 kali 0, 1 kali 0 dibagi 3, jawabannya 0. Nah, C1. C1 sama dengan, kalau ini C1, berarti kan B kali K. Dikurangi 3 kali 0, jawabannya adalah ini. Dibagi, kalau C, bagi B1, B1-nya adalah ini. Sehingga masukkan aja 6K min K kuadrat per 3 dibagi 6 min K per 3. Yang bawah kalikan dengan bawah, yang atas kalikan dengan atas. Sehingga dapat 6K min K kuadrat kalikan 3 kali 3 nih, kita coret 3-nya, dapat 6K min K kuadrat kurangi 6 min K. Ini jawabannya di C. Harus ditulis. Oke ya. Nah, setelah dapat ini, baru kita lihat adakah perubahan tanda. Tidak ada ya. Terus benar hitungannya ini. Kalau tidak ada, berarti dia sudah stabil.
Nah, inilah nilainya. Kira demikian. Kita akan lanjut ke sesi kedua untuk membahas sistem kendali metode Rubit dengan kasus-kasus yang baru. Silakan masuk lagi untuk menjawab soal ya. Kerjakan langsung hari ini ya, kerjakan langsung hari ini, langsung difoto kirim. Waktu kita pakai adalah 15 menit.